Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur kita panjatkan atas rahmatnya. Dan juga sebelumnya yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umidah selaku pengasuh pesantren Super Camp Abi Hanifidah, dan juga kepada jajaran pengurus Hanifidah, dan juga kepada guru-guru Hanifidah, orang tua aku, teman-teman, keluarga, dan seseorang. Oke, pada malam hari di sini aku Yazalun Hikmatus Miara dari kelas 11 MA Al-Quran Lori Hanifidah ingin menjelaskan presentasi aku yang berjudul Ubudiyah yang ketujuh, atau lebih tepatnya tentang kelanjutan dari Tazhiyul Mayit. Jadi di sini tuh tentang sholat mayat. Nah, itu tuh ada syarat sholat mayat, ada rukun-rukunnya, terus ada sunnah sholatnya, sama teknis pelaksanaannya. Jadi dalam sholat syaratnya itu, mayatnya itu dalam keadaan sudah dimandikan, sudah bersih dari najis. Orang yang mensolati mayat ini harus memenuhi syarat-syaratnya dulu. Kemudian orang yang sholat itu ada di belakang mayat itu tadi di depannya ketika mensolati itu. Kemudian jaraknya itu tidak terlalu jauh. Nah, setelah itu ada rukun-rukunnya. Pertama, jelas kita niat membaca salat mayat, kemudian kita takbir, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian takbir kedua membaca salat Nabi, kemudian takbir yang ketiga membaca doa lagi, kemudian takbir yang keempat membaca doa, kemudian salam. Yang pertama. Kemudian setelah rukun-rukunnya itu ada sunahnya. Ya, mengangkat tangan. Ini terus tidak membaca ayat Al-Qur'an kayak gitu. Jadi kayak langsung teknisnya ya, takbiratul ihram, Allahu Akbar, habis itu membaca Al-Fatihah, kemudian kita takbir yang kedua, habis baca sholawat, kemudian takbir yang ketiga baca doa lagi, takbir keempat baca doa, baru salam kayak gitu. Itu tentang cabang yang pertama. Kemudian cabang yang kedua itu tentang pemakamannya. Jadi di sini itu ada pembagian, tuh ada persiapan liang kubur, terus tuh ada pelepasan jenazah sama proses pemberangkatan. Jadi persiapannya, jadi sebelum mayat ini dikebumikan, kita tuh harus menyediakan yang jelas. Pertama, kita menyediakan liang lahatnya ya, tempat pemakamannya, liang lahatnya itu. Kemudian selain itu juga jelas ada papannya, ada batu nisannya, dan lain-lain juga termasuk keranda kayak gitu. Itu udah harus disediakan semuanya. Kemudian habis itu setelah persiapan itu ada liang kuburnya. Maksudnya itu apa? Panjangnya. Jadi panjangnya itu sesuai ukuran tubuh manusia, tubuh yang seseorang yang meninggal ini. Ditambah ditambahkan berapa gitu. Kemudian ada liangnya, lebarnya itu 1 meter. 1 meter. Kemudian terus tuh ada dalamnya itu sesuai tinggi postur tubuh manusia itu. Kemudian setelah itu juga ada pelepasan jenazah. Nah, maksudnya pelepasan jenazah ini apa? Maksudnya adalah, jadi sebelum jenazah ini dikebumikan, kita itu ada sebaiknya tuh kita itu sebagai perwakilan dari keluarga ini, kita ini meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin sekiranya dulu kita manusia itu tidak luput dari kesalahan. Sebaiknya salah satu perwakilan kita tuh mohon maafkan atas kesalahan kita yang telah kita berbuat sama kita masih hidup kayak gitu. Kemudian ada maulidah hasanahnya kayak gitu. Maksudnya ya tentang ngomong-ngomong kayak gitu, tentang dia minta maaf sekiranya dulu ini jenazahnya kayak gini kayak gitu. Kemudian jelas itu juga proses pemberangkatannya.
apa namanya, dia tuh ada kayak prosesnya tuh kayak misalnya dia tuh diusung sama orang-orang itu 4 atau 3 orang kayak gitu, diangkat kerananya, diangkat sama orang-orang nih, kalau enggak 3 ya 4, kemudian tuh kepalanya tuh di depan, kemudian itu berjalannya tuh lebih cepat sih, itu berarti lebih cepat. Terus tuh kalau untuk pengantar jenazah perempuan tuh kayaknya kayak kurang gimana gitu. Kemudian juga kalau untuk berbicara di apa namanya ketika pemakaman tuh sebaiknya tidak, jangan, karena kan prosesnya bukan proses karena ini kan momennya berduka kayak gitu. Jadi uh, sekiranya cukup dari aku. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.